Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 581 bertemu Henry. Setelah Ezra selesai berbicara, dia terlihat tidak peduli lagi dengan apa yang baru saja terjadi, kemudian dia berjalan ke villa dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tahu betul di dalam hati bahwa masalah ini di luar kendalinya. Morgan dan Chelsea hanya berdiri terdiam memandangi punggung Ezra. Setelah ragu-ragu sejenak, Morgan bertanya dengan lembut kepada Chelsea, "Apa menurutmu ini benar-benar bisa dilakukan? Apa benar bagi kita melakukan ini? Tidak ada yang benar atau salah. Ketika mereka memintaku untuk menikahi Daniel, bukankah mereka juga tidak memikirkan perasaanku? Kenapa aku harus memikirkan perasaan mereka sekarang? Apalagi aku tidak akan pernah bersama playboy itu." Jawab Chelsea dengan wajah tanpa ekspresi, dan kemudian melakukan tindakan yang tidak diharapkan Morgan. Chelsea langsung meraih lengan Morgan, dan puncak kembarnya yang membusung sedikit berubah bentuk karena tekanan dari lengan Morgan. Morgan juga bisa merasakan sesuatu yang kenyal menyentuh lengannya. "Bukankah ini agak buruk?" Morgan bertanya pada Chelsea tanpa daya. Chelsea mengerucutkan bibirnya dan menjawab, "Kenapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Aku tidak mengatakan sesuatu yang buruk. Aku juga tidak melakukan apapun yang salah. Bukankah kamu yang harusnya senang karena bisa mengambil keuntungan dariku?" Setelah mendengar kata-kata Chelsea, Morgan merasa sedikit tidak berdaya di matanya dan menggeleng pelan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Chelsea, di sisi lain, berjalan ke dalam villa dengan sepatu hak tingginya. Morgan awalnya berniat untuk melepaskan tangan Chelsea, tetapi sayang, Chelsea menahan lengannya dan menolak untuk melepaskan Morgan. Morgan tidak bisa melepaskan tangannya, dan akhirnya dia hanya bisa masuk ke villa dengan postur seperti itu. Beberapa detik kemudian, Morgan dan Chelsea berjalan ke ruang tamu villa. Saat itu, mereka melihat ada seorang lelaki tua dengan rambut putih duduk di sofa di ruang tamu. Penampilan lelaki tua itu sangat biasa, tetapi aura di tubuhnya memberikan kesan bahwa dia bukanlah pria sombong dan pemarah. Namun matanya menunjukkan tatapan tegas seperti seorang atasan yang tidak bisa dibantah. Ezra, ayah Chelsea, berdiri di samping lelaki tua itu dan membisikkan sesuatu padanya. Chelsea ragu-ragu sejenak, lalu menoleh dan berkata dengan suara rendah pada Morgan, "Pria ini adalah kakekku. Namanya Henry." Henry, mau tak mau Morgan tercengang setelah mendengar nama itu. Dia merasa seperti pernah mendengar nama itu dari suatu tempat, tetapi ketika Morgan mencoba memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak dapat mengingat orang ini. "Kamu masih ingat apa yang aku katakan barusan, bukan?" Chelsea bertanya pada Morgan dengan lembut. "Ya, aku ingat. Tenang saja." Morgan mengangguk tanpa berpikir. "Baguslah jika kamu ingat," ujar Chelsea dengan suara rendah, lalu mengulurkan tangan, dan menyeret Morgan ke tempat Henry. Kakek Chelsea membuka mulutnya dan hendak berbicara. Namun Henry tiba-tiba mengangkat kepalanya, lalu melihat Morgan dari atas ke bawah, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, "Baiklah, cukup. Kalian berdua jangan berpura-pura di depanku. Cepat lepaskan tanganmu." Setelah mendengar kata-kata Henry, Chelsea dan Morgan sama-sama terdiam, dan wajah mereka sangat terkejut. Chelsea pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi dan bertanya kepada Henry dengan suara rendah, "Kakek, siapa yang berpura-pura?" "Siapa yang berpura-pura? Bukankah kamu tahu dengan jelas di hatimu?" tanya Henry dingin. Chelsea membuka mulut, dan sepertinya memiliki sesuatu untuk dijelaskan, tetapi dia melihat ekspresi di wajah Henry yang menatapnya dengan lebih menghina. "Kakek, apa kakek? Salah paham, ini pacarku, Morgan," ucap gadis itu kemudian. Henry sama sekali tidak memperhatikan Chelsea. Sebaliknya, dia berkata kepada Morgan dengan suara dingin, "Baiklah, anak muda, cepat pergi dari sini. Kamu tidak bisa terlibat dalam masalah ini. Aku tahu kamu adalah aktor yang diundang oleh Chelsea. Jika kamu terbunuh karena hal sekecil ini, itu akan buruk. Kentunganmu tidak akan sepadan dengan kerugiannya." Setelah mendengar kata-kata Henry, Morgan tentu saja terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Henry bisa mengetahui hubungan antara dirinya dan Chelsea begitu cepat. Memang benar, Morgan diminta oleh Chelsea untuk membantu berpura-pura menjadi pacarnya. Hal ini memang tidak salah. Akan tetapi yang membuat Morgan sangat tidak senang adalah sikap Henry. Karena itu, Morgan tidak langsung pergi,
tetapi berjalan ke arah Henry, dan kemudian tanpa persetujuan Henry, dia langsung duduk di sofa, di seberang Henry. Setelah semua orang melihat Morgan duduk di sofa, mereka semua membeku di tempat. Ekspresi wajah mereka pun terlihat sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Morgan akan begitu berani dan langsung duduk tanpa dipersilahkan. Morgan, di sisi lain, tersenyum tipis. Sepertinya tidak ada rasa takut atau khawatir sedikit pun karena identitas Henry. Chelsea menatap Morgan dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa keberanian Morgan akan begitu besar. Bahkan anggota keluarga Lewis pun tidak akan berani bersikap begitu lancang. Henry melirik Morgan dan berteriak dingin pada pemuda itu, "Apa kamu tidak mendengar aku menyuruhmu keluar sekarang? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu ingin aku mengusirmu dengan kasar, baru kamu akan puas, ya? Begitukah cara keluarga Lewis memperlakukan tamu?" Morgan bertanya pada Henry dengan ekspresi teriang. "Tamu." Setelah mendengar kata-kata Morgan, Henry tidak bisa menahan cibiran dan kemudian berkata dengan ringan, "Apa kamu tamu keluarga Lewis? Apa kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menjadi tamu di sini? Semua orang yang datang ke rumah orang lain adalah tamu. Kenapa aku tidak memenuhi syarat?" Morgan menjawab dengan tenang, lalu melanjutkan, "Aku tahu Anda adalah kakek Chelsea, tapi aku sangat mencintai Chelsea. Aku harap Anda tidak ikut campur dalam urusan di antara aku dan Chelsea di masa depan. Lagi pula, Chelsea sama sekali tidak menyukai Daniel, dan aku tidak ingin Anda memaksa Chelsea untuk menikahi Daniel." Ketika Morgan menghadapi Henry, dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, ekspresi wajahnya sangat tenang dan kata-katanya sangat tegas. Bahkan ketika Ezra melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan sedikit ketakutan. Bagaimana dia bisa menyangka anak laki-laki yang dibawa pulang oleh putrinya ini begitu berani pada ayahnya? Meskipun dia terlihat muda, tetapi dia tidak punya rasa takut seperti anak muda kebanyakan. Bahkan mungkin, di seluruh kota Bondowoso yang memiliki keberanian untuk berbicara dengan Henry seperti ini, tidak lebih dari 10 orang. Chelsea masih sedikit terkejut tadi, tapi sekarang dia sudah mulai tenang. Lagi pula, Chelsea sudah tahu identitas Morgan. Morgan adalah sopir yang selalu berada di sebelah Johnson, dan dia pasti telah berhubungan dengan banyak orang besar. Itu sebabnya Morgan begitu tenang ketika menghadapi Henry. Hanya saja Chelsea masih tertegun setelah mendengar kata-kata Morgan, kemudian dia segera menambahkan, "Itu benar, kakek, aku dan Morgan benar-benar bersama. Aku tidak akan menyukai siapapun dalam hidupku kecuali Morgan. Aku harap kakek bisa merestui hubungan kami." Henry mencibir ketika mendengar ini, lalu berkata, "Merestui hubungan kalian berdua.